Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari cara baca huruf ra. Huruf ra ada 3 cara baca. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarkik, dan yang ketiga jawazul wajhain. Kali ini kita fokuskan pada huruf ra yang dibaca tafkhim. Ra dibaca tafkhim artinya huruf ra harus dibaca tebal. Ketika dibaca tebal, maka posisi dari pangkal lidah harus naik ke langit-langit. Perhatikan gambar posisi lidah ketika dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Yang menjadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri dari huruf ra yang dibaca tebal? Yang pertama, huruf ra-nya berharokat fathah. Contoh, siraja, siraja. Jangan dibaca siraja, sira, ra, itu salah. Ra, siraja. Yang kedua, huruf ra-nya harus berharokat dhammah, maka juga dibaca tebal. Contoh, ruziqu, ruziqu, ru. Ketika dhammah juga dibaca tebal. Mungkin persoalan yang 1 dan 2 ini mungkin mudah, tidak ada yang ragu. Ciri yang ketiga, huruf ra-nya sukun. Dia sukunnya sudah dari awal, kemudian didahului oleh huruf yang fathah. Contoh, yarji'un. Yaru, yaru, itu dibaca tebal. Jadi perhatikan posisi bibir bawah ketika baca huruf ra yang sukun dan dia dibaca tebal, bibir bawah agak naik ke atas. Yaru, yaru, itu menandakan pangkal lidah sudah naik ke atas, sudah naik ke langit-langit. Yaru, jangan dibaca yarji'un. Kalau yar, bibir bawah masih tetap, yar, yar itu tipis, bacanya kurang tepat. Jadi naikkan sedikit ke atas. Yaru, yarji'un. Ciri yang keempat, huruf ra-nya juga sukun. Sukunnya sudah dari awal, kemudian didahului oleh huruf yang dhammah. Contoh, 'allamal Qur'an, Qur'an. Jangan 'allamal qur, jangan kur, tapi bibir bawah juga naik ke atas. 'allamal Qur'an. Ciri yang kelima yaitunya huruf ra-nya sukun. Sukunnya ini bukan sukun asli, tapi sukun karena kita berhenti, karena kita berwaqaf. Bisa saja huruf ra-nya fathah, kasrah, dhammah atau tanwin, tapi karena kita berhenti dia menjadi sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului lagi oleh 2 huruf. Yang pertama ada huruf yang sukun, sukunnya bukan huruf ya, pokoknya selain huruf ya sukun. Bisa saja huruf qaf, huruf sin, pokoknya didahului huruf sukun. Kemudian sebelumnya lagi didahului oleh huruf yang fathah. Contoh, wal asri, ri. Ra di sini kita sukunkan karena berhenti. Sehingganya dia didahului 2 huruf. Itu huruf shad yang sukun dan huruf ain yang fathah. Maka di sini dibaca tebal. Wal asr, wal asr. Tidak boleh wal asr. Sr itu salah. Wal asr, wal asr. Ciri yang keenam, huruf ra-nya sukun, dia juga bukan sukun asli. Sebenarnya huruf ra ini fathah, kasrah, dhammah atau tanwin, namun karena kita berhenti maka dia menjadi sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului lagi oleh 2 huruf. Huruf yang pertama huruf sukun, huruf yang kedua adalah huruf dhammah. Maka cara bacanya juga ditebalkan. Contoh, khusrin menjadi khusr, khusr, khusr. Huruf ra yang rin itu kita sukunkan karena didahului oleh huruf sin yang sukun dan huruf kha yang dhammah, maka dibaca tebal. Khusur, khusur, khusur. Ciri yang ketujuh adalah huruf ra-nya sukun asli namun didahului hamzah wasal. Ini bentuk hamzah wasal pada Quran cetakan Madinah, ini bentuk hamzah wasal pada Quran cetakan Indonesia. Cara baca sama, huruf ra-nya dibaca tebal. Contoh, inirtabatum, inirtabatum. Jangan inir. Nah, kalau bibir bawahnya masih tetap inir, itu bacanya kurang tepat. Jadi angkat sedikit ke atas. Inirtabatum, huruf ra-nya tebal. Inirtabatum. Ciri yang kedelapan adalah huruf ra-nya sukun. Sukunnya asli dari awal sudah sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului oleh huruf yang kasrah. Kemudian setelah huruf ra sukun, ada setelahnya huruf isti'la, ada 7 huruf. Sodo, tovo, khoko. Huruf yang 7 ini berharokat fathah atau berharokat dhammah.
maka huruf ro yang sukun tadi harus dibaca tebal. Contoh, mirsad, mirsad. Jangan mirso, mir. Kalau bibir bawah masih tetap itu bacanya kurang tepat. Bibirnya angkat sedikit. Mirsad. Kemudian fikirtasin, kirto. Jangan fikirto, kir. Kalau kir maka bacanya kurang tepat. Bibir bawah angkat sedikit. Fikirtasin. Jadi sahabat Quran, itulah ciri-ciri huruf ro yang harus dibaca tebal. Moga nanti bisa dipraktekkan ketika baca Al-Quran. Yang penting terus dicoba, terus latihan, insya Allah pasti bisa menguasainya. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.